Kita saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, jumpa lagi dalam program Bagu Kasih Kuat Iman di edisi 17 April tahun 2021 di malam hari ini. Sebelum kita membaca bagian Alkitab saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang begitu baik dan sangat baik bagi torang semua. Pujian syukur hormat terus dipersembahkan bagimu. Karena torang selalu rasakan Tuhan Yesus pe bae, Tuhan Yesus pe sayang yang selalu memberi torang kekuatan dan kemampuan. Di malam hari ini kami rindu lagi untuk belajar dari firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami senantiasa diberikan pemahaman yang benar untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami semua. Di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber hikmat, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, bagian Alkitab yang menuntun kita di malam hari ini yaitu terambil dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya yang pertama dibaca dari ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. Orang percaya pe harapan. Puji jopa Tuhan Allah, Dia itu torang pe Tuhan Yesus Kristus pe Bapa. Dia pe rasa kasiang pa torang pe basar, so itu torang boleh dapat hidup baru, kong torang boleh hidup dengan penuh harapan. Torang boleh dapat tu hidup baru itu lantaran Yesus Kristus dah mati, marso hidup ulang. Torang hidup dengan penuh harapan, kalau torang pasti mau dapat warisan, tu warisan itu berkat-berkat dari Tuhan Allah yang dah simpang for torang di sorga. Tu berkat-berkat itu nyandak mau rusak, nyandak mau kotor, dan nyandak mau berubah. Tuhan Allah dah jaga pangoni pakai Dia pe kuasa lantaran ngoni pe percaya pa Dia. Dia jaga pangoni sampai ngoni mau dapat selamat dari hukuman dosa, kong mau dapat hidup kekal. Tu selamat yang ngoni mau dapat itu Dia sose sadia for ngoni di hari kiamat. Tuhan dah bikin semua itu, so itu ngoni mesti senang. Biarlah sekarang ini for sementara waktu ngoni sedih, lantaran dapat macam-macam siksa. Ngoni dapat tu siksa itu for sebukti, kalau ngoni itu betul-betul percaya pa Tuhan. Ngoni pe percaya itu lebih berharga dari tumas yang boleh merusak. Kalau mau dapat mas murni, tumas itu mesti bakar dulu. Begitu ledeng ngoni pe percaya pa Tuhan, mesti dapat uji dulu dengan macam-macam siksa. Kalau ngoni batahang percaya rupa itu, nanti waktu Yesus Kristus datang ulang, ngoni mau dapat puji dengan hormat, dan Dia mau tunjung tu ngoni pe luar biasa. Biar ngoni belum pernah lihat pa Yesus Kristus, ngoni sayang pa Dia. Kong biarlah sekarang ini ngoni nyandak dapat lihat pa Dia, ngoni percaya pa Dia. Ngoni senang luar biasa, sampai ngoni so nyandak dapat bilang dengan kata-kata tu ngoni pe rasa senang itu. Lantaran ngoni so sampai pe ngoni pe tujuan percaya pa Yesus. Tu ngoni pe tujuan itu mau dapat selamat dari hukuman dosa. Dulu tu nabi-nabi dah kasih tahu tentang Tuhan pe sayang, yang nanti Dia mau kasih tunjung pa ngoni semua, supaya ngoni selamat dari tu hukuman dosa, kong dapat hidup kekal. Kong waktu itu, tu nabi-nabi dah cari tahu dan cari mengerti baik-baik tentang Tuhan pe sayang itu. Kristus pero yang ada pa tu nabi-nabi itu dah kasih tahu tu siksa yang Kristus mau dapat nanti. Dan lei tentang Dia pe luar biasa, abis Dia dapat tahu tu siksa itu. Jadi, tu nabi-nabi itu lei cari tahu bagaimana dan tempo apa itu mau jadi. Kristus pero so kasih tahu itu patu nabi-nabi dulu
Kalau tu pesan yang dorang jakase tahu itu bukan for dorang pediri sendiri, mar for ngoni sekarang ini. Tu dorang dah kasih tahu itu no tu mau kabar baik tentang Yesus Kristus. Kong sekarang ini ada orang-orang tu Roh Kudus yang dari sorga dah kuasai. Kong dorang so kasih tahu tu kabar baik itu pangoni. Tu kabar baik itu no tu hal-hal yang malaikat-malaikat suka mau cari tahu. Demikianlah firman Tuhan yang torang so dengar bersama. Kita pe saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, torang pe hidup yang tong jalani sama dengan doi. Ada dua sisi yang boleh kasih pisah. Ada DP waktu, torang bae-bae, sanang, sehat-sehat, nyak sakit, doi cukup, torang pe hubungan dengan torang pe pai tua atau mai tua pe bagus, pekerjaan lagi kasih jamin torang pe hidup, semua bagus. Mar kage-kage, ndak pernah torang bayangkan, salah satu atau semua yang disampaikan tadi so besai jarasa. Kage-kage pai tua so sakit, kage-kage usaha so bangkrut, so susah, sama deng badai dah datang kage-kage. Akhirnya semua torang merasa takut, so gelisah, kecewa, so mulai putus asa, kong so mulai bertanya-tanya. Kira-kira Tuhan ada dang deng torang sekarang ini. Ada satu cerita di satu tampa, pas musim panen kentang, dorang petani bakumpul, kong dorang mulai kasih pisah satu kentang bagus, besar, dari kentang-kentang yang besar deng kacili. Habis itu dorang bawa ke pasar kong jual. Mar ada satu tuh petani lain, tuh kentang dia panen langsung, dia muat di truk kong bawa di pasar mau pi jual. Mar waktu mau ke pasar, dia sengaja balewat di jalan rusak, babatu-batu. Aneh memang, marka tuh ada DP maksud. Di saat oto bajalang di jalan rusak kong babatu-batu itu, kentang yang gagah kong besar-besar tak ke atas. Kong kentang yang kacili-kacili kong besai tak ke bawah. Nah, cerita ini katuk mau bilang pat orang, Yesus lain kali katuk jakase atau japake itu kesulitan, penderitaan, kesusahan, formulia akang, siapa yang tahang, tetap mau ikut Yesus, mau andalkan dia atau nyanda. Itu jalang babatu-batu sama dengan semua torang pe pergumulan. Mungkin dah susah doi, sakit pe lama, atau masalah-masalah sudah baku tantu torang ja rasa, torang ja mangada. Dari semua itu, apa torang mau sama dengan kentang yang bagus? Tetap muncul, naik, karena torang mampu atasi semua tu pergumulan, atau sama dengan kentang kacili, tenggelam oleh karena persoalan hidup. Kita pi saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus yang torang sembah, pasti dia nih mau melihat orang kalah dengan keadaan. Dia suka waktu torang dalam pergumulan, torang tetap kuat, sabar, kong menang dari pergumulan dan tantangan, tentu katuk tetap andalkan dia. Kita pi saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, nih kitab 1 Petrus pasal 1 ini, Petrus dah tulis. Petrus ini satu dari Tuhan Yesus pe 12 murid. Dia ini Yesus pe rasul, tu Yesus pe utusan. Petrus pe maksud tulis surat ini mau kasih kuat pada orang yang ada babaca ini surat, lantaran dorang ada alami tekanan dan penganiayaan, kong semua itu lantaran dorang pe percaya pada Tuhan Yesus. Petrus mau kasih ingat, itu Injil yang bicara tentang Yesus, so itu mau kasih jamin pada orang supaya dorang punya harapan. Karena Yesus Kristus so mati, mar hidup ulang, kong so janji mau ulang balik. So lantaran itu, dorang sebagai orang percaya, biar menderita, mar sebenarnya itu temulia akan kalau betul-betul dorang percaya pada Tuhan, dia mau kasih kuat lagi tuh iman yang ada babaca, bagaimana dorang kasih tunjung hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Torang
masih dalam suasana sukacita Paskah Yesus Kristus. Mau kasih ingat dalam bacaan ini, supaya torang semua tetap hidup dalam pengharapan. Lebih bagus lagi, sampai patorang pekalakuan hari-hari, bagaimana torang yang mau merespon Tuhan pebawe, deng sayang patorang. So lantaran itu, hidup sungguh-sungguh deng Tuhan. Iman paling pokok patorang. Karena dengan iman, torang hidup dalam pengharapan. Sama dengan Ibrani pasal 11 ayat 1 bilang, iman itu begini, apa yang torang harap deng yakin, mau dapat dari Tuhan, torang tahu kalau torang mau dapat itu, biarlah torang belum lihat yang torang mau dapat itu, mar torang yakin kalau torang mau dapat itu. Kalau torang selalu bertindak dengan iman, pasti menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sama Tuhan mau. Kemudian selalu senang, kasih tunjuk itu hari-hari. Mau kasih tahu juga bahwa itu pergumulan dan tantangan, ndak mau dapat kasih kalah pa torang. Justru pergumulan dan tantangan mau bikin torang lebih percaya pa Tuhan. Lantaran Dia adalah yang hidup, yang so jamin torang pe hidup. Jangan ragu bagantong pa Tuhan, karena cuma Tuhan satu-satunya yang torang andalkan. So karena Dia pe bae, torang yang percaya pa Kristus Yesus boleh selamat dari hukuman dosa. Selanjutnya, Tuhan pasti selalu mau piara pa torang. Dia so bilang, pasti Dia mau bikin, jangan ragu. Kita pe saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang. Sebagaimana tema renungan kita, kebangkitan Kristus adalah penggenapan firman Tuhan. Mau kasih tahu dan mau kasih ingat, itu peristiwa kebangkitan Kristus bukan dusta. Dan mesti imani, mesti mau kasih tahu karena itu torang pe kesaksian. Mar lebih bagus katu kasih iko dengan torang pe perbuatan hari-hari. Mengimani setiap perkataannya, tetap semangat, ndak gampang menyerah, selalu berjalan sesuai Tuhan pe mau. Tuhan Yesus tolong torang semua. Amin. Mari torang mau basombayang. Puji dan syukur kami terus naik dan panjatkan kepadamu, Allah dalam Yesus Kristus penyelamat kami. Karena kuasa-Mu selalu nyata, pemeliharaanmu bagi kami hari lepas hari, dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan juga yang memperkenankan kami di malam hari ini. Kami boleh membaca, mendengarkan berita sukacita. Yang kami tahu bahwa Engkau Tuhan selalu mengingatkan kami bagaimana saling baku kasih kuat iman. Bagaimana kami akan selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Karena itu firman Tuhan malam hari ini kiranya meneguhkan iman dan pengharapan kami untuk tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun kami tahu bahwa tantangan pergumulan akan selalu ada di setiap langkah kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang memelihara, Allah yang menuntun, tapi juga Allah yang peduli dengan kehidupan masing-masing kami. Menangkanlah kami Tuhan dari setiap persoalan, tantangan, pergumulan. Kuat dan teguhkanlah iman kami untuk kiranya kami tetap optimis menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sambil tetap menghargai waktu dan kesempatan untuk kiranya kami terus menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Kami bersyukur untuk perjumpaan malam hari ini. Bahkan Engkau yang telah meneguhkan kami, bahkan juga telah memampukan baik sebagai multimedia Gemibem bersama dengan para kru yang ada. Engkau yang telah memakai mereka untuk terus menjadi alat berkat bagi semua orang. Beri kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan semua peralatan yang dipakai diberkati oleh Tuhan. Untuk kiranya segala sesuatu akan berjalan dan semua yang dinyatakan adalah untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kami terus bergumul untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Ketika kami masih menggumuli pandemi COVID-19, Tuhan tolonglah agar kami dimampukan untuk tetap memenuhi protokol kesehatan.
bahkan juga mereka yang ada di garda terdepan, untuk kiranya mampu mewujud nyatakan tanggung jawab yang ada. Mereka dipakai untuk kiranya menjadi berkat bagi semua orang. Dan kami percaya semua ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Ada saat dan waktu Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu untuk kiranya kami semua boleh bebas dari pandemi COVID-19. Demikian juga kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu yang Engkau percayakan untuk terus menyatakan kabar sukacita bagi banyak orang. Tetapi gereja Tuhan yang terus dipakai untuk menyatakan tugas tanggung jawab, melayani, menjadi saksi, bahkan juga menjadi berkat bagi semua orang. Mampukanlah gereja-Mu Tuhan untuk terus dipakai menjadi alat kesaksian dimanapun gereja bahkan kami semua berada. Dan kami percaya bahwa Tuhan menghendaki juga kami supaya kami menjadi berkat, tapi juga turut menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan, menyaksikan bagaimana Tuhan yang telah hidup bagi kami, sehingga kami bebas dari hukuman dosa. Dan ajarlah kepada kami Tuhan, merespon semua yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami, untuk kiranya kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tindakan, tutur kata kami yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan terus memelihara kami semua, membentengi kami ketika juga malam yang akan kami lewati. Dan kami percaya dalam anugerah-Mu kami tetap terpelihara dan hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, Sang Pemberi hidup kami, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Kita saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, kita menerima berkat di malam hari ini. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian program Baku Kasih Kuat Iman di malam hari ini. Kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita, untuk kiranya kita tetap bersemangat menjalani kehidupan dengan penuh iman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.